Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya para warga di kepala desa. Di sini di Balai Desa ada pengarahan dari BPBD para guru meletus. Oleh karena itu saya akan panggilkan BPBD buat ke depan. Silakan BPBD ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya perwakilan dari BPBD akan menyampaikan sedikit pesan mengenai penanggulangan bencana gunung meletus. Dikarenakan daerah desa kita terdapat di zona merah yang mana rentan terjadinya bencana terutama gunung meletus. Jadi angka baiknya kita menyiapkan diri untuk berjaga-jaga sebelum terjadinya bencana tersebut. Adapun tanda-tanda yang akan saya sampaikan dari tanda-tanda akan terjadi gunung meletus, diantaranya suhu di daerah kita terasa sangat panas. Yang kedua, sumber mata air kita akan menjadi mengering karena adanya suhu panas tersebut di sumber mata air kita menjadi mengering. Yang selanjutnya tanda-tandanya yaitu hewan-hewan dari pegunungan pada turun ke pemukiman dikarenakan panasnya iklim atau cuaca tersebut di gunung tersebut. Yang terakhir yaitu tanda-tandanya bisa terjadi gempa kecil yang seperti tadi dengan gemuruh. Nah, jika sudah ada tanda-tanda tersebut, maka bapak-bapak dan ibu semuanya segera laporkan ke pihak berwajib dan kepada BMKG. Mungkin segitu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya kembalikan ke kepala desa. Baik, terima kasih buat Bapak BPBD dan saya menghimbau kepada warga untuk pulang ke rumah. Dan terima kasih juga atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala desa Cibiru, saya akan melaporkan bahwa di sini ada terjadinya gunung meletus. Mohon dikirim menjadi. Baik Pak, saya nanti akan segera ke lokasi. Ada laporan dari kepala desa adanya letusan di gunung meletus di Kampung Cibiru. Untuk yang dipersiapkan utama daerah gerakan terlebih dahulu, sedangkan untuk tim utama siapkan logistik medis. Semua paham? Kakak, Teteh, siapa yang bisa mendengar suara saya? Siapa yang bisa berdiri? Ayo, silakan untuk berkumpul. Ayo, kita kupas saja. Allah. Bapak, ada berapa Bapak? Ada 14 ya, hilang, Ya. 2 ibu hamil, Ya, itu ya lanjut. yang sisanya hilang. Jadi di sini sudah kami sudah amankan pasien yang sudah bisa berjalan dan juga silakan untuk selanjutnya mengirimkan tim. Oke, semuanya sudah siap.
Untuk dokter dan perawat utamakan pertolongan ke yang tim merah dan kuning. Untuk bidan utamakan ke kelompok usia rentan dan ibu hamil. Untuk farmasi siapin pengobatan, dan untuk SG tangani pasien yang terluka di bagian mulut. Dan untuk evakuator amankan jalur evakuasi. Sementara untuk warga yang ingin membantu mohon dibimbing dan laporkan setiap kegiatan dan kejadian 30 menit sekali ke posko. Bisa dilaksanakan? Oke, silakan terlibat ke lokasi. Tarik nafas pelan-pelan ya Bu. Pelan-pelan ya Bu. Sedikit ya, pakainya dulu. Ini cepat sakit. Bertahan ya Bu. Nanti kita pindahkan ke tempat aman. Ibu sabar ya. Tarik nafas. Yang hijau tadi. Mari ya Bu ya. Sabar ya Bu. Sabar ya. Nah ya Bu ya, istirahat Bu ya. Ibu bertahan ya Bu ya. Tarik nafas dulu. Kedua dan sakitnya bisa di sini. Dengan vulkanik dok. Ini kita sudah kasih infus RL dan oksigen melalui. Selanjutnya bagaimana dok? Izin merujuk. Oke, kirim pasien.
Gimana Ibu keadaannya Ibu? Sesek. Sesek. Nah, Nggak bisa jalan. di sini saya memastikan untuk warganya dapat tertangani dengan baik ya. Terima kasih kepada BPBD dan tim medis dan seluruh relawan. Prioritaskan yang darurat, terus juga prioritaskan bagi pengungsi yang belum mendapatkan pengobatan atau penanganan yang serius ya. Terima kasih atas hadirnya Bapak Bupati. Untuk hari ini alhamdulillah sudah dievakuasi 21 korban, yang 5-nya sudah dievakuasi di posko, yang 4-nya sedang ditangani, dan untuk yang 3-nya sudah dirujuk ke rumah sakit, dan yang 2-nya meninggal sudah dievakuasi. Baik, terima kasih Komandan. Untuk selanjutnya yaitu kerjasama dengan rumah sakit untuk segera dirujuk lanjut. Kemudian bagi dinas sosial untuk segera melakukan ke bagian pengungsian. Gitu. Misi keperawatan, tadi keperawatan sudah melakukan tindakan yaitu membalut luka, dan total pasiennya ada 20, dan kita sudah membawakan triase, ada triase hijau, triase kuning, triase merah. Triase hijau ada 10 orang, triase kuning ada 4 orang, dan triase merah ada 5 orang, dan ada warga sini yang meninggal ada 2 orang, dan sudah dievakuasi dirujuk ke rumah sakit. Mungkin sekian dari divisi keperawatan. Selanjutnya dari Baik, untuk tadi yang farmasi kebanyakan obat sudah habis, terutama pada obat yang oksigen itu. Lalu untuk perlengkapan bayi juga sepertinya diperlukan. Dan untuk obat-obatan seperti untuk obat panas, penurunan dan lain itu sangat dibutuhkan sekali. Saya silakan ke Polri. Baik, untuk persiapan kita akan menambahkan personil dan penjagaan 24 jam. Selanjutnya untuk Komandan BPBD. Tim RH. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari tim RH izin melaporkan. Tadi kami telah meninjau terdapat 14 warga yang terdampak, 11 belum ditemukan. Kemudian terdapat fasilitas yang rusak, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, kebutuhan mendesak, infus oksigen, tenda darurat, kemudian logistik. Terima kasih. Selanjutnya ke bidan. Baik, izin melaporkan untuk pasien kebidanan ada 2. Yang pertama, pasien ibu hamil dengan sesak napas karena keracunan abu vulkanik. Sudah diberikan pemasangan infus dan pemberian oksigen, lalu melakukan rujukan ke puskesmas. Selanjutnya untuk pasien yang kedua, ini ada pasien melahirkan, sudah dilakukan pertolongan persalinan. Bayi lahir jam 14.30, jenis kelamin perempuan, ibu dan bayi dalam keadaan sehat, dan sudah ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Terima kasih. Laporan evaluasi terhadap pasien terdampak terkait dengan ada 2 pasien. Yang pertama fraktur gigi, avulsi 2 gigi dan mobilitas giginya grade 3. Kemudian pasien yang satu lagi fraktur mandibula dan tidak terdapat fraktur mahkota. Sudah kami arahkan untuk dirujuk ke rumah sakit atau klinik terdekat untuk melakukan tindakan selanjutnya. Sementara dari kami hanya melakukan gigit kasa dan fiksasi dengan kain kasa. Sekian dari Desti. Baik, saya perwakilan dari evakuator. Untuk korban sudah dievakuasi semua. Untuk evakuasi tadi dibantu oleh pihak terkait. Terima kasih. Saya kembalikan ke PBD. Baik, terima kasih kepada seluruh tim atas kerjasamanya. Mungkin evaluasi kegiatan hari ini sudah selesai. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semuanya karena kondisi sekarang sudah masuk tahap evakuasi dan juga kita sudah melewati beberapa titik klimaks kemarinnya dari bencana Gunung Meletus. Sekarang alhamdulillah teman-teman semua, para korban dan juga tenaga kesehatan yang sudah bekerja sama satu sama lain, sudah melindungi satu sama lain khususnya untuk para korban di desa ini bisa berkumpul. Mungkin saya di sini akan memberikan salah satu pendidikan atau edukasi bagaimana cara menjaga kebersihan setelah kita melewati bencana kemarin, khususnya pada area di Gunung Meletus ini. Selanjutnya mungkin ada beberapa trauma healing mungkin yang bisa akan saya sampaikan bagi teman-teman, mungkin boleh dibagikan. Mungkin saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana apa yang perlu dititik beratkan dari kesehatan setelah pasca bencana. Misalnya yang pertama yaitu tentang perilaku hidup bersih dan sehat, salah satunya yaitu mencuci tangan. Kenapa harus mencuci tangan? Karena abu vulkanik ini memang cukup sulit dilihat hanya sekilas mata. Oleh karena itu kita harus sering mencuci tangan, salah satunya dengan waktu sebelum memegang makanan atau sebelum makan, setelah BAB atau BAK, setelah itu setelah membersihkan alat WC dan juga keluar dari kamar mandi, dan cuci tangan ketika telah membersihkan area posko teman-teman para korban di sini untuk beristirahat. Mungkin untuk yang selanjutnya yaitu kebersihan dari air mandi dan juga air minum. Usahakan untuk kebersihan air itu teman-teman mendidihkan dulu airnya itu kurang lebih 10 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Mungkin kedepannya jangan lupa untuk memakai masker dan juga memakai pakaian baju panjang dan juga lengan panjang, dan juga jangan lupa memakai kacamata. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kedepannya nanti akan ada sosialisasi dari tim lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.